Shalom, selamat malam. Terpuji nama Tuhan yang memperkenankan kita semua berjumpa hari ini 23 Desember 2020 melalui saat teduh pelayanan Gereja Toraja Wilayah 4. Saya Pendeta Esther Yeti Sule diperkenankan melayani pada malam hari ini untuk kali yang ketiga. Terpuji namanya. Sebelumnya kita menikmati pujian untuk Tuhan melalui kidung-kidung. Saya mau iringi
Saudara, untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon perkenanan Allah. Terpuji namamu Tuhan, kasih setiamu tidak terbilang bagi kami. Sepanjang tahun 2020 ini, khususnya pada bulan terakhir tahun ini, Engkau masih memperkenankan kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan sejenak dalam ibadah malam Gereja Toraja wilayah 4. Ya Tuhan, firman-Mu akan terbuka di hadapan kami. Layakkan kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan malam hari ini saya rindu memperkatakan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Inilah bahagian firman saudara yang mau kita renungkan malam hari ini. Saudara, firman Tuhan mau menyapa hidup kita malam hari ini. Dia adalah Tuhan. Dalam keseharian kita, seringkali kita kurang memahami, kurang mengenal Allah yang kita yakini setiap hari, yang mulut kita perkatakan, Dialah Tuhan, penolong dan penyelamat dalam hidup kita. Kapan realita itu? Ketika kehidupan kita syarat dengan tantangan dan pergumulan. Seperti itulah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan malam hari ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Tuhan meredahkan angin ribut, gelombang, taupan bagi seorang nelayan atau seorang pelaut. Itu hal yang lumrah, tidak menggetarkan mereka, karena setiap harinya mereka ada di tengah-tengah lautan yang ombaknya kadang mengancam. Tetapi saat yang diungkapkan dalam firman Tuhan malam hari ini, ombak dan yang sangat dahsyat itu sulit dikendalikan oleh kekuatan manusia, termasuk kepandaian seorang nelayan atau pelaut. Karena itu, ketika murid-murid sedang di atas perahu mengalami goncangan yang sangat dahsyat ini, mereka berteriak, mereka panik, dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tidur di atas buritan. Apa sebenarnya yang persoalan di sini, saudara? Bukan masalah gelombang itu, bukan masalah tantangan itu, bukan masalah taupan itu. Yang persoalan di sini adalah murid-murid telah lama bersama-sama dengan Kristus. Di atas perahu ini ada Yesus, tetapi mereka sangat panik dan ketakutan. Bukan persoalan peduli tidaknya Yesus, tetapi persoalan di sini,
Mengapa murid-murid sangat ketakutan? Sangat gemetar. Justru Yesus ada bersama dengan mereka. Dekat bersama dengan mereka. Itu persoalan. Dan ini yang kita merenungkan dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan mengatakan, aku hanya sejauh doa. Tuhan ada bersama-sama di dalam doa kita yang adalah simbol napas hidup. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kenapa banyak sekali bukti atau realita yang membuat kita gemetar, ketakutan, sehingga kita lari terbirit-birit di berbagai sudut untuk mencari pertolongan-pertolongan yang lain ketika kita ada dalam goncangan, dalam badai, dalam pergumulan. Itu perlu kita renungkan. Mengapa? Kuncinya saudara, karena pengenalan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pelita yang sesungguhnya, sebagai terang yang sejati, yang sepanjang bulan ini kita mencari maknanya. Tidak sungguh-sungguh kita kenal. Kita tidak sungguh-sungguh mengamini Dia di dalam kehidupan kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengandalkan Dia sebagai kekuatan penolong yang sejati dalam hidup kita. Itu persoalan. Sehingga banyak kali realita hidup ini kita terbuka kemungkinan tergoda untuk lari dari Yesus, untuk mencari kekuatan yang lain, untuk berteriak seperti murid-murid yang ada di atas perahu ini. Tidakkah engkau peduli dengan keadaan kita? Lalu Yesus bangun dan mengatakan, tenanglah, diamlah, hai badai. Kemudian menyapa murid-murid, mengapa kamu takut dan tidak percaya? Teguran ini menjadi teguran kita semua. Sebagai murid-murid yang ada di tengah-tengah berbagai bentuk gelombang laut. Gelombang laut yang dahsyat sedang dan masih kita alami. Sepanjang tahun 2020 ini, 9 bulan kurang lebih menuju ke 10 bulan. Di seluruh jagat Indonesia khususnya mengalami gelombang yang sangat dahsyat, yaitu virus pandemi ada di mana-mana. Pandemi COVID yang membuat banyak tangis di mana-mana. Erangan kesakitan, erangan ketakutan. Semua ini mau menyapa kita, mau mengingatkan bahwa kenapa kamu kurang percaya? Bukankah Dia, yaitu Allah di dalam Kristus, yang telah datang menjadi terang yang sejati, Immanuel bersama dengan kita. Mengapa kita gentar? Ia memungkinkan kita ada sampai hari ini. Ia memungkinkan kita melewati masa-masa yang menekan itu. Sekalipun banyak yang mengalami duka cita, banyak yang mengalami erangan, tetapi semua itu akan diselesaikan, akan dibuat tenang teduh seperti gelombang yang dahsyat itu. Yesus katakan diam, maka tenanglah semua ombak itu. Seperti itulah Tuhan akan lakukan bagi kita. Percayalah saudara, saat normal akan datang, semua akan normal. Selesai virus ini hilang, lalu kita berinteraksi seperti dahulu, termasuk bersekutu di rumah Tuhan dengan damai, dengan tidak perlu ketakutan dalam melakukan protokol kesehatan, tetapi dengan pasti bahwa Dia menjamin hidup kita. Mengapa? Karena Dialah Tuhan, penguasa yang ada di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang menandingi kuasanya. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan. Mari kita renungkan semuanya ini, lalu kita pegang bahwa Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada yang lain. Aku tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Yakinlah saudara, Allah yang adalah Immanuel itu akan bersama-sama dengan kita mengakhiri tahun 2020 ini, dan dengan pasti melangkah masuk di tahun yang baru, berjumpa lagi, memuliakan Dia dengan suasana yang normal yang meneduhkan kita. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Mampukan kami memegang teguh dalam hidup kami.
dalam suasana yang Tuhan perkenankan kami hadapi. Di tengah-tengah bulan Desember ini, masih banyak yang berkecamuk di sekitar kami. Antara lain virus masih mengancam, bahkan memasuki gelombang yang kedua. Yang lebih menakutkan lagi Tuhan, ada banyak realita di mana tangis ratap terdengar oleh karena peristiwa duka cita. Oh Bapa di surga, redahkanlah semua, hentikanlah Tuhan, Engkau yang berperkara. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Karena itu, jangan biarkan hidup kami putus asa. Jangan biarkan kami gemetar dan lari meninggalkan Tuhan. Tetapi getaran itu membuat kami semakin dekat dan datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Engkaulah Raja damai itu, terang yang sejati itu, sumber sukacita dan ketenangan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan izinkan kami ada sampai saat ini. Tuhan pula yang memampukan kami melewati tahun 2020 dengan tuntunan kasih setia dan kuasa serta berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk itu. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan gereja-Mu Tuhan, secara khusus di wilayah 4. Engkau berkati kami semua hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, pelayanan gereja-Mu yang sudah sedang dan masih akan dilakukan. Dalam suasana berita-berita yang mengancam keamanan anak-anak Tuhan bersekutu, tetapi kami percaya Tuhan hadir, maka ibadah-ibadah kami akan berjalan seperti biasa di dalam tuntunan Tuhan melalui ketaatan memelihara protokol kesehatan. Terima kasih untuk itu. Seluruh karya, rencana, dan hidup kami, pelayanan gereja Toraja wilayah 4, Tuhan berperan, Tuhan berkati. Ampuni dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, perjumpaan yang Tuhan izinkan bagi kita malam hari ini. Terpujilah namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Immanuel.